Dan pertanyaan kali ini datang dari peserta daurah putri dari hamba Allah dari Kecamatan Kerencengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, izin bertanya, bagaimana tanggapan dari Habib Hasan jika ada sound atau speaker masjid itu suaranya terlalu keras ke arah tempat kita, dan kadangkala suara sound atau speaker tersebut menyala di waktu yang kurang sesuai atau tidak tepat? Mohon bimbingannya Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ifrat wa la tafrid. Ifrat nggak bagus, tafrid nggak bagus. Apa itu ifrat? Melampaui batas, nggak bagus. Tafrid sama sekali tidak, nggak bagus. Khairul umur awsatuha, tengah-tengah. Syiar itu perlu, ya. Syiar perlu. Ramadan perlu kita syiarkan, karena ini min sya'airillah dan mengagungkan syiar agama Allah seperti adzan, Ramadan. Ini min taqwal qulub. Wa man yu'addim sya'airallah fa innaha taqwal qulub, ketakwaan dalam hati. Baik. Tapi jangan melampaui batas. Semua yang melampaui batas itu enggak bagus. Oke. Speaker Ustaz yang normal aja gitu loh. Yang normal. Tujuannya kan menunjukkan ini syiar Ramadan, ini syiar adzan, ya yang normal. Artinya suaranya itu yang normal, gitu loh. Tahu sendirilah gimana itu normal. Kalau memang tadarus Quran perlu dimasukkan speaker, ya yang normal. Karena tadarus bukan seperti adzan, ya. Kalau adzan butuh orang-orang itu untuk dengar. Kan tujuan adzan ada al-i'lam, memberitahu masuknya waktu, salah satu tujuannya. Sehingga perlu orang dengar. Adzan agak keras enggak ada masalah, karena itu pun sehari cuma 5 kali dan waktunya cuma sebentar. Allahu Akbar cuma mungkin 1-2 menit selesai. Tapi kalau sebelum adzan setengah jam udah dihidupin itu mic, membrannya, dan membrannya itu setiap arah ada 3 membran. Nanti Masjidil Haram ini 3 membran, pasti rumahnya orang, tak bisa ngomong orang. Ya lihat kalau hanya adzan, sebelum adzan setengah jam udah dihidupin tarhim itu tiap hari, gak bisa ngomong orangnya. Tetangga masjid gak bisa ngomong, yang sakit gigi tambah cekot-cekot kepalanya. Ini mengganggu, ini nggak boleh ya. Idza itu mengganggu, itu dosa. Niatnya untuk syiar supaya tahu sebelum hampir maghrib Ustaz, enggak. Udah mengganggu, udah nggak boleh. Ini melampaui batas. Ini namanya melampaui batas. Tadarus Quran, suaranya dikeraskan, tetangga masjid semuanya nggak bisa ngomong, harus dengarkan Quran. Ini melampaui batas, ya. Pokoknya melampaui batas itu udah mengganggu. Kalau mengganggu udah nggak boleh. Adzan juga mengganggu Ustaz. Oh, kalau itu intinya yang nggak beres. Adzan kok ganggu? Adzan itu ganggu setan. Adzan itu ganggu setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada yang adzan itu setan itu lari sampai ke pentut-pentut. Sampai Nabi al-durat, dari takutnya itu sampai ke pentut-pentut, diibaratkan gitu sama Nabi.
Kalau orang terganggu dengan, wah ini mimbaran ini adzan ini gangguan, terutama subuh ini. Berarti ente temennya yang satu itu. Kalau merasa terganggu dengan adzan ya parah. Yang penting mimbaran yang normal lah, gitu loh. Kan untuk mengetahui masuknya waktu. Ya enggak harus orang itu sampai berubekan kan. Allahu Akbar, masuk ke kamarnya masyarakat. Semua kamar kemasukan itu suara. Oh ini melampaui batas. Akhirnya orang sampai sumpek. Ya, jangan buat orang itu sumpek dengan ibadah. Buat orang itu senang. Makanya disunahkan yang adzan itu suara yang bagus, yang enak, yang lantang, supaya orang itu senang dengar gitu loh. Jangan adzan sudah batuk-batuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batuknya 5 menit. Hanya buat orang itu senang ibadah. Dengan ibadah itu senang, enggak merasa terganggu. Senangkan orang itu kepada Allah. Jangan buat orang itu benci dengan Allah. Ini diantaranya. Ya, khair.